Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya, terutama untuk Anda yang pada sore hari ini dan hari ini sedang menjalani ibadah puasa. Selamat menjalani ibadah puasa dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di Kurma Kuliah Ramadan bersama Sultan TV, di mana seperti biasa di sore hari kita akan menemani Anda dengan siraman rohani dan kita akan membahas pada sore hari ini terkait zakat, di mana zakat ini sebagai solusi umat. Dan untuk memberikan pemaparan terkait zakat sebagai solusi umat, kita sudah bersama dengan Ustaz Budiman selaku brand ambasador Dompet Duafa Banten. Assalamualaikum, selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada sore hari ini Ustaz kita akan membahas soal zakat sebagai solusi umat. Dan mungkin bisa langsung dijelaskan saja nih Ustaz, apa yang dimaksud zakat ini sebagai solusi umat? Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada, yang alhamdulillah pada kesempatan sore yang sangat berbahagia ini di jelang kita berbuka puasa menjelang maghrib ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas, membahas tentang masalah zakat ya Kang ya, di mana zakat ini adalah salah satu solving problem ataupun the solution, solusi untuk kemajuan daripada umat kita yang ada di wilayah NKRI tercinta ini. Tapi terlebih dahulu penting juga kita kupas walaupun hanya sedikit karena waktu kita terbatas tentang masalah daripada pengertian zakat, di mana zakat ini ada menurut bahasa dan juga istilah. Walhasil zakat ini adalah salah satu cita rasa aktivitas yang bisa menimbulkan kebersihan jiwa, kesucian jiwa, kebersihan harta bila mana kita laksanakan. Dan kenapa pada tema kali ini yang kita usung adalah zakat menjadi solusi umat? Sebab jika kita lihat pemirsa, Indonesia ini tercatat sebagai satu negara dengan umat Islam terbanyak di dunia nih Kang. Ya. Menurut data BPS yang tercatat, negara Indonesia ini mempunyai jumlah umat Islam yang tercatat itu adalah ada 229.711.974 jiwa. Nah, jumlah yang begitu banyak di Indonesia ini adalah menjadikan potensi ekonomi Islam yang begitu sangat besar. Begitu. Jadi walhasil, jika kita lihat dari salah satu informasi yang diberikan oleh pemerintah, bahwa banyak sekali, kurang lebih ada 549 badan amil zakat nasional dan juga 587 lembaga filantropi swasta lainnya. Nah, adapun cara yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan potensi zakat sehingga bisa menjadikan solusi ekonomi bagi umat adalah memperbanyak tumbuh kembang lembaga amil zakat, sehingga upaya pengumpulan zakat ini bisa lebih maksimal. Nah, dengan pengumpulan zakat yang dilaksanakan secara efektif, itu akan bisa menjadi andil dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, yang sesuai dengan jargon-jargon dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan ataupun pemerintah yang senantiasa selalu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Begitupun ketika kita lihat potensi zakat yang begitu besar di Indonesia ini, itu bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Nah, diantaranya maka dari sekian banyak lembaga-lembaga filantropi, apapun itu filantropinya, apalagi dalam hal ini saya pribadi sebagai ambasador daripada lembaga filantropi yang menurut saya itu begitu profesional, yaitu lembaga Amil Zakat Dompet Du'afa. Dalam hal ini juga menginstruksikan tentang bagaimana program-program Dompet Du'afa yang saya pelajari itu, dari potensi-potensi zakat yang diadakan itu tidak serta-merta langsung pemanfaatannya itu terhadap tapi dari sisi pemanfaatan pemberdayaan. Ada sisi pemberdayaan sejauh mana bagaimana konsep yang diusung oleh satu lembaga filantropi Dompet Du'afa ini adalah agar senantiasa yang awalnya menjadi seorang mustahik, orang yang hanya berhak menerima zakat, tapi bisa berbalik arah 360 derajat menjadi seorang muzaki. Nah, itu konsep yang diusung dan itu yang harus sebetulnya dikonsep oleh lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia ini. Nah, kenapa? Itu adalah dengan begitu besarnya potensi zakat yang ada, bermiliaran, bahkan ketika kita hitung itu hampir sampai triliun. Itu jangan sampai ada kata lagi Indonesia ini adalah sebagai negara miskin, begitu. Jadi dengan zakat ini adalah di dalam harta yang dikeluarkan oleh seorang muzaki itu ada hakul lisaili wal mahrum. Ada emang hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang miskin yang emang harus dituntaskan dan ditunaikan. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk hikmah zakat, apapun itu bentuknya. Imma hikmahnya bisa didapatkan dari seorang muzaki yang berzakat tersebut. Dengan dia berzakat menghilangkan rasa kesombongan bahwa harta ini adalah milik kami, tidak, akan tetapi adalah harta ini pure, mutlak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya bagi seorang mustahik, dia akan mendapatkan hikmah daripada mendapatkan zakat itu tentang kecemburuan, rasa iri terhadap orang yang diberikan kurnia oleh Allah berupa kekayaan. Dia tidak akan merasakan iri karena dia juga mendapatkan berkah daripada seorang muzaki yang memberikan zakatnya. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada, konsep pemerintah ataupun konsep yang diusung oleh lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia ini adalah salah satu konsep yang perlu ditumbuh kembangkan dan perlu dijamurkan agar senantiasa program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan di negeri Indonesia tercinta ini bisa terrealisasi dan teraplikasikan, yaitu dengan mari kita berzakat terhadap lembaga-lembaga amil zakat yang memang profesional dan juga diakui oleh Indonesia, apalagi diakui oleh dunia internasional. Di antaranya yaitu, mungkin karena saya bergelut di Dompet Du'afa, yang saya kira Dompet Du'afa itu adalah salah satu lembaga filantropi yang begitu profesional juga, begitu Kang. Oke, subhanallah, kalau kita sudah mengetahui gitu ya manfaat dari zakat. Sebenarnya zakat ini tidak hanya untuk ibaratnya memberikan atau mungkin juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, tapi juga ternyata ini untuk membantu diri kita sendiri juga gitu ya Ustadz ya. Betul. Dimana betul, kita bisa membersihkan lagi harta-harta kita dan juga menjauhkan mungkin hati kita yang merasa kalau diri kita ini berlebihan soal harta gitu ya. Jadi zakat ini sangat bermanfaat untuk kita bersama. Dan mungkin bagaimana nih Ustadz untuk masyarakat khususnya lebih lagi menggiatkan membayar zakat, karena seperti yang kita tahu zakat ini tidak hanya zakat fitrah yang dibayarkan di bulan suci Ramadan saja, betul. tapi ada zakat-zakat lain yang mungkin kita tahu tapi jarang kita laksanakan untuk kita bayar. Seperti apa Ustaz? Betul. Jadi komponen zakat itu, karena seringkali kita membahas zakat ini pada bulan Ramadan nih Kang ya, dimana bulan Ramadan itu emang ada salah satu kewajiban di samping kita berpuasa itu adalah membayar atau menunaikan zakat.
Nah, zakat yang khusus dilaksanakan, ditunaikan di bulan Ramadan ini itu hanya sebatas zakat fitrah. Toh pada sebenarnya zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja. Ada satu zakat yang dinamakan dengan zakat mal. Begitu zakat harta, di mana potensi seseorang yang mempunyai honorarium atau bisyarah bulanannya itu dirata-ratakan, average-nya itu adalah sekitar 3,6 juta atau dibulatkan 4 juta lah. Dalam artian orang yang sudah mempunyai kewajiban berzakat mal itu adalah orang yang mempunyai penghasilan dalam 1 tahun itu mencapai 85 gram emas. Nah, ketika di convert ke rupiah, ke nilai nominal itu, kalau misalkan harga emasnya 1 gramnya adalah 1 juta, mungkin 85 juta. Nah, 85 juta itu berkewajiban membayarkan zakatnya cuma 2,5%, hanya 20,5% saja. Contoh misalkan ketika dipukul rata per bulannya itu 4 juta lah misalkan, itu sudah mempunyai kewajiban dia membayarkan zakatnya. Mau dibayar zakat bulanan, monggo silahkan, mau tahunan silahkan, dua-duanya juga sama-sama saja. Cuma alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika emang ditunaikan setiap bulannya. Kenapa? Sebab kalau setiap bulan itu sama halnya seperti bayaran bulanan, terasa ringan. Ya, dari 4 juta itu 2,5% ya kurang lebih 100.000 lah. Tapi ketika misalkan kalau 1 tahun 12 bulan kali 100.000, 1.200.000. Ketika misalkan ditanya, bro, kamu mau kemana? Saya mau bayar zakat. Berapa? Saya bayar zakat 1 tahun 1.200.000. Weh, ini HP Android 1.300.000 katanya. Nah, ketika dikalkulate kalau bayarnya 1 tahun itu khawatir, sebab setan itu pinter. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, tidak hanya setan, mungkin kalau yang tidak nampak bisa saja kita hindari, tapi kadang-kadang yang nampak di depan kita siapa? Yaitu setan yang berupa manusia, begitu. Minal jinnati wan nas. Kurang lebih begitu, Kang. Oke, dan mungkin terakhir nih Ustadz, bagaimana kita sebagai masyarakat ini bisa lebih menggiatkan lagi untuk membayar zakat, dan mungkin tidak hanya untuk karena kita peduli terhadap sesama, tapi juga untuk kita membersihkan diri kita, karena dari zakat juga kita bisa membersihkan hati kita. Ya, betul. Nah, ini adalah salah satu tugas kita sebetulnya ya, lembaga dakwah manapun. Banyak sekali lembaga-lembaga dakwah yang ada di Indonesia itu. Misalkan ormas terbesar di Indonesia ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kebetulan kalau di Kabupaten Serang ini, Kang, saya diamanahkan sebagai ketuanya juga gitu. Ada lembaga, kalau di PKS mungkin IKADI ya, Ikatan Dai, apa tuh IKADI, ikatan apalah namanya, ada DDI, ada LI, pokoknya lembaga-lembaga dakwah, termasuk di Dompet Duafa juga. Saya termasuk salah satu daripada personil Cordova Korps Dai Dompet Duafa ya, yang memang sering kali ikut berintervensi dengan program-program yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa, apakah itu tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Nah, itu adalah tugas bagaimana bisa mengedukasi warga ataupun masyarakat tentang betapa zakat ini adalah sesuatu yang emang wajib dilakukan. Nah, itu tugas kita sebetulnya ya, dimana ada 3 rangkaian kalimat dalam Al-Quran itu kan yang emang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah harus disertai dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan ada satu lagi, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Kita wajib melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan juga harus menunaikan zakat. Itu 2 rangkaian yang tidak dipisahkan. Bahkan kata Nabi, la sholata liman la zakatalah. Sebaliknya, tidak dikatakan dia melaksanakan sholat walaupun sebetulnya hakikatnya dia sholat, tetapi dia tidak melaksanakan zakat. Nah, itu adalah edukasi yang perlu disosialisasikan kepada warga negara Indonesia ini, wabil khusus warga muslim yang ada di wilayah kita ini. Kurang lebih begitu, kan.
Subhanallah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi umat muslim yang tidak hanya membayarkan zakat karena di bulan Ramadan bayar zakat fitrah saja gitu ya, tapi kita juga bisa membayarkan zakat-zakat lain. Syukur-syukur kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk sedekah dan juga infak ya Ustaz ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz Budi Budiman sudah mau bersama kita di Kurma Kuliah Ramadan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu dia pemirsa Sultan TV, pembahasan kita pada sore hari ini terkait zakat sebagai solusi umat. Sekali lagi mudah-mudahan dari pembahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi umat muslim yang lebih taat lagi membayar zakat untuk bisa membantu sesama dan untuk bisa menuntaskan kemiskinan Indonesia juga, insya Allah seperti itu. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu di Kurma edisi selanjutnya. Saya Bian Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.